Halo semuanya, selamat datang di podcast seru hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Niko Aji Saputra sebagai host pada podcast kali ini. Di episode kali ini, kita bakal membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu hidup rukun di masyarakat. Topik ini penting banget karena kita semua hidup berdampingan dengan orang lain, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Nah, supaya obrolan kita makin seru dan makin asik, hari ini tentunya aku nggak sendirian. Sudah ada narasumber yang siap berbagi wawasan dengan kita. Halo Bang Tio. Halo juga Miko dan teman-teman, terima kasih sudah mengundang. Perkenalkan, aku Guru Sander sebagai narasumber di podcast kali ini. Senang sekali bisa berbagi tentang pentingnya hidup rukun di masyarakat. Wah, senang banget ya kita bisa ngobrol bareng. Oke, langsung saja kita mulai Bang. Menurut Abang sendiri, apa sih yang dimaksud dengan hidup rukun di masyarakat? Nah, hidup rukun di masyarakat itu bisa diartikan sebagai keadaan di mana orang-orang saling menghargai, saling membantu, dan hidup berdamai tanpa konflik. Jadi, meskipun kita punya perbedaan baik itu dari suku, agama, budaya, ataupun pendapat, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan baik. Wah, berarti kuncinya ada di saling menghargai ya Bang? Nah, betul sekali. Tanpa rasa saling menghargai, sulit untuk menciptakan kerukunan karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, contoh hidup rukun itu seperti apa sih Bang? Contohnya itu banyak. Misalnya, saling menyapa tetangga, membantu saat ada yang kesulitan, kita ikut pergi kerja bakti di lingkungan, dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sudah menunjukkan sikap hidup rukun. Iya, ternyata sederhana tapi sering terlupakan. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa berinteraksi dengan orang sekitar. Ya betul, padahal interaksi sosial itu penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Nah, selain itu, apakah sikap seperti berbagi juga termasuk hidup rukun? Tentu saja, karena sikap berbagi adalah salah satu bentuk kepedulian kita. Misalnya, berbagi makanan dengan tetangga atau meminjamkan barang kepada teman yang membutuhkan. Oh iya, berarti itu sering terjadi di lingkungan kita ya? Iya, dan itu harus terus terjaga karena dari kebiasaan kecil itulah kerukunan bisa terbentuk. Oh begitu. Nah, kalau di lingkungan anak-anak nih Bang, misalnya seperti bermain, bagaimana sih penerapan hidup rukun itu? Kalau di lingkungan anak-anak bisa menerapkan hidup rukun dengan cara bermain bersama tanpa bertengkar, mau bergantian dan tidak curang. Selain itu, tidak mengejek atau merendahkan teman juga penting. Oh begitu. Nah, kadang anak-anak suka berebut mainannya. Betul, tapi disitulah mereka dapat belajar untuk saling menghargai, berbagi, dan bersabar. Wah, menarik sekali nih. Nah, bagaimana sih Bang dengan sikap toleransi? Apakah itu juga termasuk hidup rukun? Ya, sikap toleransi itu termasuk bagian dari hidup rukun, yang dimana toleransi berarti menghargai perbedaan. Misalnya, kita menghormati teman yang berbeda agama saat mereka beribadah. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak ya? Iya, setiap orang punya hak dan kebebasan masing-masing. Nah, kalau menurut Abang sendiri, apa sih manfaat hidup rukun di masyarakat? Manfaat hidup rukun di masyarakat itu banyak sekali. Yang pertama, suasana lingkungan jadi aman dan nyaman. Yang kedua, hubungan antar warga jadi lebih erat. Yang ketiga, kalau ada masalah, kita bisa selesaikan dengan bersama-sama dengan mudah. Dan yang paling penting itu, hidup kita jadi lebih tenang karena tidak ada konflik. Wah, benar banget. Lingkungan yang rukun pasti bikin kita betah tinggal di sana. Iya, betul sekali. Itu juga berdampak pada kesehatan mental kita. Hidup di lingkungan yang damai membuat kita lebih bahagia. Nah, di sisi lain, pasti juga ada tantangan dalam menjaga kerukunan. Menurut Abang sendiri, apa saja sih yang mengganggu kerukunan di masyarakat? Ada beberapa hal yang bisa mengganggu kerukunan di masyarakat, yaitu
sikap egois, kurangnya toleransi, mudah tersinggung, dan tidak mau mendengarkan orang lain. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar juga bisa memicu konflik. Wah, sering banget terjadi sekarang ya, apalagi adanya media sosial. Betul, oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, apalagi dalam menyebarkan informasi. Setuju sekali. Kalau terjadi konflik masyarakat, bagaimana sih cara menyelesaikannya agar tetap rukun? Cara yang terbaik itu dengan musyawarah, duduk bersama-sama, saling mendengarkan dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Selain itu penting juga untuk mengendalikan emosi kita dan tidak memperbesarkan masalah. Oh begitu. Berarti komunikasi juga sangat penting ya? Sangat penting. Banyak konflik yang terjadi karena kesalahpahaman. Kalau komunikasinya baik, masalah bisa dicegah. Menarik sekali nih Bang. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan belajar, bagaimana sih cara menerapkan hidup rukun? Kalau di lingkungan sekolah, hidup rukun bisa dilakukan dengan cara menghargai teman, tidak membeda-bedakan agama, bekerja sama dalam kelompok, dan tidak melakukan perundungan. Selain itu, kita juga harus menghormati guru dan aturan sekolah. Iya, itu penting banget karena sekolah juga merupakan bagian dari masyarakat kecil. Betul sekali. Kalau di lingkungan keluarga sendiri nih Bang, bagaimana sih cara menjaga kerukunan itu? Kalau di lingkungan keluarga sendiri, cara hidup rukunnya itu dengan cara saling menghormati, membantu orang tua, menyayangi saudara, dan menjaga komunikasi. Jangan sampai ada konflik yang dibiarkan berlarut-larut. Wah, jadi sebenarnya hidup rukun itu dimulai dari hal kecil ya? Dari keluarga, lalu ke lingkungan yang lebih luas. Iya, kalau dari keluarga sudah terbiasa rukun, maka di masyarakat akan lebih mudah. Wah, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Sebelum kita akhiri nih Bang, mungkin dari Abang sendiri bisa memberikan pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan. Pesan saya, mari kita mulai hidup rukun dari diri sendiri, hargai perbedaan, jaga sikap, dan selalu berpikir positif, karena kerukunan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan bersama-sama. Wah, pesannya bagus sekali. Terima kasih kepada Bang Tio atas waktunya dan ilmunya hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya. Baik teman-teman, itulah obrolan kita hari ini tentang hidup rukun di masyarakat. Semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap semangat menjalani hari-hari. Sampai jumpa.